Apa beda antara mahasiswa dan buzzer? Coba. Ya sama, dua-duanya bergerak. Buzzer sekedar gerak-gerakin tubuhnya atau gerak-gerakin tangannya untuk nyimpan amplop. Tapi mahasiswa menggerakkan pikirannya untuk kepentingan masa depan. Itu bedanya loh. Jadi ini forum yang benar karena menyebut gerakan mahasiswa pelajar kebangsaan. Jadi gerakan mahasiswa itu adalah pikiran yang ditanam di dalam tubuh gerakan. Itu dasarnya. Jadi kalau Anda punya pikiran dan tidak diwujudkan lewat gerakan, itu artinya Anda bertapa aja tuh. Kalau Anda punya gerakan tidak dituntun oleh pikiran, itu namanya Andanya buzzer. Jadi dari sekarang pisahkan itu. Supaya kita bisa menghasilkan apa yang diinginkan tadi oleh Zulfan Lindan. Yaitu pemimpin-pemimpin yang otaknya cemerlang, gerakannya masuk sampai tingkat rakyat. Itu yang dilakukan oleh Tan Malaka, Bung Karno, Sultan Syahrir, segala macam. Itu yang hilang hari-hari dan ingin kita pulihkan. Jadi seminar yang bagus supaya kita beri tanda pada bangsa ini. Ada satu momentum ketika orang akhirnya bisa memisahkan mana leader, mana dealer. Itu yang kita inginkan hari ini. Jadi kita ucapkan selamat datang pada pikiran. Dan pikiran memang berbahaya. Wangi pikiran itu tetap disebut wangi kalau tumbuh di dalam gerakan. Dan gerakan itu bisa menghasilkan demonstrasi, people power, segala macam. Jadi pikiran berbahaya karena dia potensial untuk menghasilkan gerakan. Wangi tetapi berduri, sama seperti lagu Poison itu. Every rose has its thorn. Ini ada yang doyan slow rock itu. Setiap mawar berduri. Tetapi hanya disebut mawar kalau dia berduri. Jadi kita ingin supaya pembicaraan nanti ini masih semacam kata pengantar. Saya ingin agar supaya ada percakapan yang tajam untuk menilai siapa leader, siapa dealer, siapa yang sebetulnya sekedar berkoalisi untuk mendapatkan cocktail efek elektoral, siapa yang memang menginginkan ada pikiran diinvestasikan pada teman-teman muda. Nah, kita ingin lihat menguji pemimpin ke depan dengan dua kasus. Apakah pemimpin-pemimpin kita punya kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan pecahnya proxy war di Pasifik? Apakah pemimpin kita mampu untuk mengevaluasi diri dan mampu bercakap-cakap dengan grammar dunia hari ini yang disebut environmental ethics? Artinya dua kualitas ini di 2024 akan diujikan pada para pemimpin kita. Mampu nggak dia bicara tentang global security? Mampu nggak dia tahu bahwa masyarakat intelektual dunia sedang gandrung dengan grammar yang disebut environmental ethics. Jadi dua itu yang saya ingin tanamkan supaya kita tumbuh di dalam peradaban baru. Peradaban yang memungkinkan kita mencari pemimpin dalam kapasitas itu. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, selamat datang gerakan mahasiswa. Ini kita sebut apa tadi? GMPK. Gerakan mencari pemimpin keren, gitu. Sebetulnya saya salah, bukan gerakan mencari pemimpin keren, gerakan mendukung pemimpin keren. Karena pemimpinnya udah ada. Oke. Karena itu pemimpin nanti dia mesti bisa menjawab secara telak apa sebetulnya landasan filosofi bangsa ini di dalam soal global politics. Mereka yang belajar hubungan internasional atau politik internasional paham bahwa ada dua mazhab. Masa pertama adalah mazhab kaum realis itu, civis pacem para belum. Siapa yang ingin damai bersiaplah untuk perang. Itu dasar pertama untuk mempertahankan diri. Tapi ada doktrin kedua, civis pacem para justitium. Siapa yang ingin damai bersiaplah untuk adil. Sebelum Anda dapat kedamaian, berlaku adil dulu. Saya coba ulas dua soal itu. Karena ini akan jadi ujian pada presiden-presiden nanti, pada 3 calon itu. Paradigma mana yang ada di kepala
Prabowo, di kepala Anies, di kepala Ganjar soal global politics. Kalau ditanya siapa presiden yang paham tentang isu militer, isu security di Asia Pasifik misalnya, ya Anies. Sebelum Anies meninggalkan AHY. Gak mungkin Cak Imin paham tentang global security. Dia paham tentang Jawa Timur, tapi dia gak paham Asia Pasifik. Kesalahan Anies di situ. Meninggalkan orang yang paham tentang global security. Nah sekarang AHY bergabung dengan Prabowo, maka lengkaplah pengetahuan kalian, saya sebut kalian, tentang keadaan ketegangan di Indo-Pasifik. Jadi pasti kubu Prabowo lebih paham do speak global security dibandingkan Anies, apalagi Ganjar. Ganjar paham wadah saja enggak. Kita mau fair katakan itu. Sebelum diuji dengan soal-soal lain, kalau isunya adalah security, global security, Prabowo paling paham. Apalagi ditambah dengan pengetahuan teoritis dari AHY. Apalagi ditambah dengan relasi internasional dari Presiden SBY. Lengkap kan? Jadi jangan katakan saya melemahkan, bukan. Secara objektif memang itu akan terjadi. Orang akan menilai bagaimana menyelesaikan Rempang. Kalau terjadi dispute di Asia Pasifik dan Rempang jadi alasan, jadi kasus belli, alasan untuk berperang. Siapa yang paham? Jadi saya mau fair menerangkan soal itu. Yang kedua adalah soal persaingan di Indo-Pasifik. Orang masih menunggu jadi nggak perang di Indo-Pasifik atau jadi nggak perang di Eropa tuh? Pasti jadi. Karena kita tahu bahwa siklus peradaban itu mesti ada penyelesaian, mengeluarkan kemarahan, mengeluarkan kekuatan. Kan mesti diuji kekuatan itu. Walaupun kita ingin supaya tidak terjadi, tapi nggak mungkin. Harus ada realignment, pengaturan ulang kekuatan-kekuatan di Indo-Pasifik dan di Eropa itu. Udah terlalu lama, sudah 70 tahun nggak ada semacam upaya untuk renegosiasi stabilitas di Eropa itu, kayaknya stabilitas yang semu. Demikian juga yang terjadi di Indo-Pasifik. Bagaimanapun Cina tumbuh sebagai superpower, tapi dia masih sebut aja junior superpower. Karena masih ada masalah dengan tenaga kerja yang berlebihan. Kelas menengah yang mulai marah pada Jinping. Walaupun Cina memperlihatkan ambisi, iya, tetapi ambisi Cina itu akan dibatalkan oleh daya dukung ekonominya tuh. Jadi kita mau lihat isu ini, Anda sebagai mahasiswa mulai mengajukan pertanyaan pada calon-calon presiden di debat-debat yang akan dibuat di kampus-kampus. Dan hanya di kampus kita bisa menguji paradigma seorang pemimpin. Gak bisa kita uji paradigma seorang pemimpin di panggung dangdut atau lewat TikTok. Jadi saya ingin supaya forum ini jadi forum akademis murni. Lepas dari ada sinyal politik saya abaikan aja tuh. Tetapi saya ingin ada satu koalisi pikiran untuk menuntun bangsa ini keluar dari kedunguan. Itu yang terjadi setiap hari kan. Jadi pastikan bahwa isu global yang pertama soal security kita bahas tadi, dan potensial untuk memberantakkan Indonesia. Walaupun Pak Jokowi tetap bilang NKRI harga mati. Pertanyaan mati pada jam keberapa kalau terjadi konflik di Indo-Pasifik gitu. Di dalam simulasi intelijen, kalau terjadi ketegangan di Indo-Pasifik yang berpotensi untuk menjadi perang terbuka, dan Amerika minta Indonesia kasih kejelasan, proksimu kemana itu? Kalau Indonesia nggak jawab, Amerika akan bilang oke, Anda nggak jawab artinya Anda pro Cina tuh. Lalu terjadi clash kecil yang sekarang mulai berasap di Teluk Taiwan, karena mesin-mesin perang Cina itu udah diarahkan ke Taiwan tuh. Kalau itu dalam 2 minggu ini berlangsung dan ada Rempang di situ tuh, siapa yang akan ambil alih Rempang? Itu pertanyaannya tuh. Lebih jauh lagi tadi pertanyaan saya, bertahan berapa lama NKRI harga mati? Dalam simulasi intelijen 14 jam NKRI betul-betul mati. Karena kalau dijepit armada ke-7 dari Amerika turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Filipina naik ke arah Okinawa, kita dijepit di Cina Selatan. Padahal itu adalah jalur import makanan kita. Gandum kita import dari situ, daging kita import dari situ. Kalau itu putus,
Antibiotik kita masih import lewat Laut Cina Selatan. Kalau Amerika bilang, kami mau jepit Anda ya di mulut tempat Anda bertransaksi. Lalu Indonesia bilang kami masih punya udara. Oke, Amerika bilang no fly zone di atas Indo-Pasifik. Buntu semua ekspor impor kita. Gandum gak akan masuk ke Indonesia. Berapa banyak mahasiswa yang gak bisa lagi makan Indomie? Ya gandum Indomie masih pakai gandum Amerika tuh. Berapa banyak rahim ibu-ibu yang akan mengalami infeksi karena antibiotik tidak boleh masuk ke Indonesia tuh. Dalam 14 jam kita lumpuh. Itu yang mesti kita bayangkan. Jadi sekedar untuk menerangkan bahwa isu ini isu strategis. Akan ada ketegangan di Indo-Pasifik dan hanya pemimpin yang paham tentang bagaimana mengatasi itu yang mampu untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya kira itu pesan kita supaya tema ini juga bisa dibicarakan. Kalau ada panel baru mungkin di Medan yang dekat-dekat dengan Indo-Pasifik, dibicarakan itu. Bahwa potensi kita untuk mengalami keretakan sebagai bangsa ditentukan oleh visi presiden. Paham nggak dia tentang global security? Kita tanya pada presiden, do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Tanya pada Ganjar, bengong dia. Baik, terima kasih Bang Rocky.